Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Bisa lebih dahsyat lagi, Shalom. Shalom. Dalam perayaan Natal yang terutama tuh bukan Sinterklas, bukan pohon Natal atau hiasan-hiasan Natal yang indah-indah. Tapi dalam perayaan Natal yang terutama adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Mari berdoa sore hari ini biar ibadah kita, biar perayaan Natal kita pada hari ini itu menjadi kado yang indah buat Tuhan Yesus. Semuanya kita bernyanyi bersama-sama, menyembah bersama-sama. Ikuti setiap rangkaian acara dengan sungguh-sungguh. Saya percaya berkat Tuhan melimpah buat setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang setuju dengan saya boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan sekali lagi. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang kepunyaanmu. Yesus, kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang pagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari bersama-sama angkat puji. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Oh, Yesus, kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Oh, Yesus, kaulah juru selamatku. Amin Tuhan. Wih, kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Biar jemaat Tuhan angkat pujian ini. Firman jadi mengasihimu Engkau Tuhan. Mari terus lanjutkan, katakan Yesus. Terima kasih buat kasih yang Tuhan beri. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus.
pujian bagimu Tuhan. Ini penyembahan bagimu Tuhan. Mari bersama-sama. Yesus Kaulah juru selamatku. Amin. Akui Kau Tuhan. Kau terang. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan. Kau terang. Amin Tuhan. Mari lebih lagi bersama-sama dengan segenap hati. Yesus, Yesus Kau. Kami angkat suara kami Tuhan. Haleluya. Bagimu Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Amin. Bagiku Kau terang. Kau pintu. Mari sekali lagi bersama-sama panggil namanya Yesus. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan. Hanya Kau yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Oh, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Oh, mari bersama-sama angkat suara, naikkan syukur kita buat Dia. Juru selamatku Tuhan. Kaulah juru selamatku Yesus. Kaulah juru selamatku Yesus. Kaulah juru selamatku. Bagimu ku angkat pujian, ku angkat syukurku. Hanya bagimu. Kau terang bagiku. Kaulah terang bagiku. Kaulah juru selamatku. Haleluya. Umat yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah ditebus dan dipilih Tuhan, mari naikkan syukurmu kepadanya, sembah-sembah Dia. Kami menyembahmu, kami memujimu. Haleluya. Memuji
Kaulah keselamatanku, Kaulah yang mengangkatku, Kau yang membawaku dari gelap kepada terang, Kau yang mengangkatku dari lumpur dosa kepada anugerah-Mu Tuhan. Kami datang untuk memuji-Mu. We love you Lord, we love you. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Yesus. Semuanya tentang Engkau Yesus. Bagimu seluruh pujian, bagimu seluruh kemuliaan. Tuhan, kami ada di penghujung tahun ini ya Tuhan. Bersyukur buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Ini tahun yang gak mudah. Ada banyak hal yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh merayakan Natal. Saya percaya semua bukan karena kekuatan dan gagah kami, tetapi semuanya karena kasih-Nya Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. We worship you. We worship you, Lord. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan. Sembah dan we give you glory. We give you honor. We give you praise, Lord. Dengan rasa kagum akan kasih-Nya Tuhan, mari angkat pujian ini bersama-sama. Sembah dan puji, sembah dan sembah dan Dia Sang Raja. Mari lebih lagi. Sembah, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Rai, sembah, sembah dan mari angkat tangan kita bersama-sama, mari sembah Dia. Sembah dan kami menyembah-Mu Tuhan. Ini umat-Mu, ini gereja-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari lebih lagi sembah, sembah dan puji Dia, Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja.
jemaat Tuhan, sembah dan puji. Sembah. Haleluya. Dia sang Rama, mari lagi sembah, sembah dan puji Dia, puji Dia, sembah dan puji Dia, sang Raja. Sembah dan puji Dia, sang Raja. Sembah dan puji Dia, sang Raja. Mari bersama-sama musik, kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Come on. Haleluya. Bersuka cita hari ini karena Engkau Tuhan. Yang siap menyambut kelahiran Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Kau yang menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami menyambut kelahiran-Mu Yesus. Long time ago in Bethlehem, saw the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Sekali lagi katakan, long time ago in Bethlehem, saw the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And now the angels sing, a King was born today. And man will live forever because of Christmas Day. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Woo. Shepherds watch, they float by night. They see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, music seemed to come from afar. Where shepherds watch, they float by night. They see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seems to come from afar. Come on! And now hear the angels sing, a King was born today. And man will live forever because of Christmas Day. Yang bersorak-sorai bagi nama Tuhan, mari sama-sama sorakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Kami menyambut kelahiran Engkau. Come on. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Mari sembah Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari jemaat Tuhan katakan, Hai
dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala. Mari sembah Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari sama-sama lambaikan tanganmu, come on. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia selamanya. Sembah dan puji Dia, come on. Sembah dan puji Dia selamanya. Mari saksi sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Wow. Saya boleh tahu dong tangan-tangan yang diselamatkan oleh Tuhan, yang terima keselamatan. Sekali lagi yuk kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yeah. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Come on. GSJ Fajar Baru. Haleluya. Kami rayakan kelahiran-Mu Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Yo, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sing Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Lagi Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Kami bersuka cita Tuhan, yang bersuka cita boleh serukan, yeay. Mari bersama-sama yuk. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lagi kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama sing Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Lebih lagi sama yes, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Bagi-Mu pujian ya Tuhan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You
besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sama-sama yuk. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, mari terus bertepuk tangan bersama-sama. Hari ini kita akan banyak memuji Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Yo, lo, oh, 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 muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Saya mau dengar saudara angkat pujian ini. Nyanyikan bait yang kedua. Come on, jemaat. Yo, tinggi. Bisa lebih keras lagi saudara, come on. Mari bersuka cita. Come on, sing it sama-sama, yo, Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Sekali lagi yuk bersama-sama musik, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kita terus tetap menyembah Tuhan. Pada hari ini kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Mari sama-sama buka hatimu. Kita mau lebih dalam. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan, untuk setiap berkat, untuk setiap penyertaan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang
saat ini kita melihat setiap hati kita masing-masing. Pujian ini bukan hanya sekedar pujian yang kami naikkan Tuhan. Kami percaya pujian ini memiliki kuasa. Sampai saat ini kami ada Tuhan, itu karena Engkau. Banyak Tuhan yang sudah kami lalui. Dan mungkin kami pikir kami gak bisa Tuhan. Tapi saat ini, hari ini, kita ingat kembali bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Oleh sebab itu Tuhan berbicara bagi setiap kita. Janganlah takut. Sebab Engkau Allah Immanuel yang menyertai, yang memegang setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan kasih. Kami mau nyatakan dengan lebih lagi kepada Engkau Tuhan. Mari katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Ini pujian kami Tuhan. Kau harapan bagi setiap kami. Dalam kesesatan. Terima kasih Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Sekali lagi nyatakan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Kau Allah Immanuel. Yes Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu. Mari nyatakan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Allah yang menyertai kami. Kasih kemurahan Tuhan luar biasa. Sehingga kami boleh ada sampai malam hari ini. Ini semua anugerah Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Karena memang Kau Allah yang layak terima pujian kami. Kau Allah yang layak diagungkan. Karena Kau dahsyat adanya. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau bawa hati kami untuk kamu boleh mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Teguhkan, kuatkan kami sehingga kami boleh terus hidup berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Hadir di tengah kami, memuaskan kami malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Jangan duduk dulu, tepuk tangannya biar keras buat worship leader, pemusik, singer semuanya. Thank you. Thank you bro. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Saudara senang ada di dalam rumah Tuhan? Pasti senang karena hari Natal. Itu beda. Saya ingat masih kecil, orang Natal udah beda sendiri dah. Terima kasih buat undangan yang diberikan Bu Gembala, Ibu Ketut, puji nama Tuhan dan segenap pengurus yang mengizinkan saya ada di tempat ini. Saya juga ingin menyapa
senior saya, Bapak Pendeta Edi Soeharsa dengan Ibu, puji nama Tuhan bisa ketemu. Dan kalau tidak salah waktu peresmian tempat ini kita bersama-sama ya. Tadi Bapak Pendeta Rahmat mengajak saya masuk, pas sampai di pintu dia bilang gini, sekarang udah beda Pak Tim, begitu. Wih, itu baru benar ya, puji nama Tuhan. Buat bapak-bapak majelis dari Grogol, puji nama Tuhan semuanya dan senang ada bersama-sama. Terima kasih, saya mendapatkan tema yang luar biasa. Jangan takut. Wah, minggu lalu saya dapat waktu juga buat pelayanan, temanya Allah yang hebat di dalamku. Wah, jadi sebelum menyampaikan itu harus betul-betul terjadi dalam hidup ini. Amin. Ya, seperti apa hebatnya itu harus saya rasakan dan setidaknya baru saya bisa share. Dan malam ini temanya jangan takut. Sementara saya masih suka rasa takut. Iya, takut saudara. Saya takut gak bisa pelayanan loh hari ini. Ada rasa gitu karena saya pergi jauh gitu. Tapi saya pikir Tuhan akan tolong. Ya, kemarin harus sampai pulang. Ya bisa. Nah itu takut. Jangan takut. Saudara ada yang takut? Wow, Bu Gembala hebat. Enggak ada yang ke tangan. Enggak ada yang ngaku ya. Iya. Kadang-kadang kita suka terjebak ya. Sebab kalau kita bilang saya takut dibilang gak rohani. Ya, jadi kalau ditanya apa kabar? Jawabnya apa? Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Sakitnya pendeta. Ya, sebab kalau bilang biasa kayaknya gak rohani. Kita bisa mengalami apa saja. Siapapun juga. Dalam segala keadaan. Betul ya Pak ya? Semua bisa. Namanya manusia. Ada kegentaran. Tuhan Yesus sendiri merasa takut waktu ada di Taman Getsemani. Tetapi kita punya Dia Allah yang setia. Allah yang menyertai. Sehingga kita pantas untuk bilang saya tidak mau takut. Sebab ada Tuhan bersama saya. Haleluya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pastinya kita semua pernah mengalami ada orang yang baik kepada kita dan kemudian memberitahu kepada kita untuk kita tidak takut. Ya ada teman, jangan takut, gak boleh takut. Nah waktu kita dengar gitu kita senang. Karena ada sahabat sepertinya yang menemani. Namun ketika kita tanya, kenapa bro saya gak boleh takut? Dia gak bisa jawab kenapanya. Dia seringkali cuma bisa bilang, udah pokoknya jangan takut, udah jangan takut aja deh gitu. Tapi dia gak kasih tahu, pernah ngalamin gitu? Ya, cuma dikasih tahu jangan takutnya gitu. Kita tanya kenapa? Udah pokoknya jangan takut. Nah, malam ini ada satu kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan takut. Saya ingin tambahkan satu kata saja. Jangan takut sebab itu yang kita perlukan. Amin. Ketika kita dengar jangan takut, yes kita tahu jangan takut. Tapi kenapa dong kalau saya harus tidak takut? Bukankah itu yang kita perlukan? Amin Bapak Ibu. Nah untuk itu saya percaya Tuhan tetap bekerja untuk setiap saudara dan saya. 2000 tahun yang lalu Yusuf dan Maria ada dalam satu kondisi yang sangat menakutkan. Nyawa taruhannya. Namun mereka mendapat jawaban atas rasa ketakutannya itu. Bapak Ibu, peristiwa yang di luar nalar manusia. Sebuah peristiwa yang tidak bisa dipikir bagaimana peristiwa seperti lahirnya seorang anak tanpa dibuahi oleh percampuran antara pria dengan wanita. Nggak mungkin, dokter manapun tidak pernah mungkin saudara. Nah hari itu Maria dengan Yusuf kalau kita sejenak mundur ke belakang membayangkan. Mereka memang benar-benar ada di dalam suasana yang sangat menakutkan.
Dan taruhannya apa? Nyawa. Bukan saja kepada Maria, tetapi kepada Yusuf sama-sama. Kalau dihadapkan kepada masyarakat, yang satu bilang saya memang tidak melakukan apa-apa. Tapi bisa hamil, ya memang saya nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin. Pasti yang dituduh siapa? Yusuf. Yusuf juga bilang memang saya nggak melakukan. Jadi dua-duanya mengalami kegoncangan, ketakutan yang luar biasa. Dan nyawa taruhannya. Rasa ketakutannya itu bahkan akhirnya membuat mereka betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa. Namun pada akhirnya Tuhan datang dalam hidup mereka. Dan rasa takut itu diubahkan Tuhan. Bahkan kita tahu Yusuf dan Maria menjadi berkat bagi dunia dan bagi kita pada sore hari ini. Amin. Melalui kehidupan mereka, melalui rahim Maria, lahir sang juru selamat. Saya ingin mengajak coba kita membuka di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Saya udah minta tolong tadi, maaf saya nggak bawakan PowerPoint. Matius 1 ayat ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab, ini yang saya ingin tekankan. Ada kata sebab, ada alasannya. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf mengalami ketakutan. Malaikat datang kepada Yusuf dalam Matius pasal 1 ayat 20. Sekarang kita pindah dalam Lukas pasal 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 30. Dan kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Kalau tadi kepada Yusuf, sekarang kepada Maria, jangan takut hai Maria. Apa saudara? Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bapak Ibu, malaikat datang mengusir ketakutan karena ada alasan untuk Tuhan pakai mereka. Dan saya percaya janji 2000 tahun yang lalu yang pernah diucapkan oleh malaikat kepada Yusuf dan Maria. Janji yang masih sama berlaku buat saudara dan saya pada hari ini dan waktu yang akan datang. Dan dia berkata, jangan takut. Amin. Amin saudara. Kalau Yusuf dan Maria di dalam segala ketakutannya dirubah menjadi berkat. Saya percaya hari-hari ini apapun ketakutan yang sedang kita alami, apapun itu. Tak itu sakit kan, tak pergumulan apapun. Saudara akan berubah karena Tuhan punya alasan. Karena dia ingin memakai hidup saudara dan saya. Seperti dia memakai Yusuf dan Maria. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam ini kita juga akan mengalami jawaban dari Tuhan. Untuk saudara dan saya tidak takut lagi. Tidak takut lagi. Bapak Ibu, kita tidak tahu seperti apa tahun 2025 ke depan. Yang jelas firman Tuhan katakan tahun lepas tahun tidak akan semakin baik. Melihat bencana alam terjadi, waktu kami mau datang ke sini, waktu kita lihat di Google Map sudah dikasih tahu bahwa ada di daerah sekitar Banten di sana sudah mulai banjir. Kemudian tadi pagi kami ibadah di gereja lokal di Jelambar, itu terjadi rob. Ya sampai karena memang rob dari utara ya pasang begitu, jadi udah sampai ke jalanan. Hujan sih tidak gitu, tetapi banjir ya. Dan memang keadaan seperti ini. Bapak Ibu, kita bisa mengalami goncangan lepas goncangan. Tapi sekali lagi seperti malaikat berkata 2000 tahun yang lalu. Sama dia masih ingin berkata, jangan takut. Jangan takut. Bahkan dia ingin ubah rasa ketakutan kita untuk terus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Yusuf dan Maria dipakai Tuhan
untuk menjadi berkat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan Maria? Saya ingin mengajak saudara melihat di dalam Injil Lukas 1 ayat 28. Injil Lukas 21 ayat 28 dan 30. Lukas pasal 1 ayat 28 berkata, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ayat 30 kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sebab yang pertama, saudara dan saya tidak menjadi takut. Seperti Maria mendapat kasih karunia, aminkan bahwa kita juga mendapat kasih karunia Allah. Katakan amin. Orang yang mendapatkan kasih karunia Allah baik, tidak akan takut. Orang yang mendapat kasih karunia Allah sanggup untuk berjalan di dalam segala keterbatasannya dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia menyertai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arti dari kasih karunia saya catat adalah kuasa Allah yang mendamaikan manusia berdosa datang kepada Allah. Dan kuasa kasih karunia itu senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan dari hari ke hari sampai kepada akhirnya. Katakan amin. Sore ini bukankah kasih karunia Tuhan yang membawa saudara dan saya sampai di saat ini? Tidak ada cara lain, penyertaan Tuhan yang tadi kita sebut Allah Immanuel, itu adalah kasih karunia. Maria Yusuf sanggup mengatasi ketakutan karena dia mendapat kasih karunia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia itu bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Nah, ketika kasih karunia datang di dalam hidup kita sekalian, maka kasih karunia itu akan melakukan sesuatu. Kita baca dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saya ingin menggarisbawahi kalimat yang mengatakan sesungguhnya engkau akan mengandung. Kehadiran kasih karunia dalam hidup Maria dan Yusuf pada waktu itu membawa rencana Allah di mana dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung. Akan itu yang akan datang, akan terjadi. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, percayalah kasih karunia yang Bapak Ibu dan saya alami, di dalamnya ada rancangan Tuhan. Katakan amin. Tuhan mau memakai hidup setiap kita. Hidup setiap kita. Untuk itu pantas kalau malaikat mengatakan jangan takut. Sebab ada rancangan Allah dalam hidup saudara dan saya. Bukan tidak bisa mengalami ketakutan, bisa. Tetapi di saat ketakutan itu datang, ingat Allah punya rancangan dalam hidup ini. Allah ingin memakai hidup setiap kita. Allah ingin melakukan perkara besar dalam hidup kita. Sehingga betul kita bisa berkata, aku tidak takut. Sebab Allah memiliki rancangan di dalam hidupku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema ini tema yang sangat menantang. Tema yang harusnya menjadi kenyataan dalam hidup kita. Di dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih akan memasuki tahun 2025 yang akan datang. Untuk saudara dan saya berjalan di dalam ketidaktakutan. Dan bukan tidak ada alasan. Yang pertama, kalau saudara dan saya tidak takut karena ada kasih karunia Allah. Katakan amin. Kalau saudara dan saya harus tidak takut karena Allah memiliki rancangan dalam hidup saudara dan saya. Seperti rancangan yang sudah diberikan kepada Maria dengan Yusuf. Itu alasan sehingga Tuhan bilang jangan takut. Bukan seperti kawan kita yang itu waktu hanya bisa bilang jangan takut, jangan takut. Kemudian kita tanya, kenapa jangan takut? Ya udah pokoknya jangan takut deh, udah tenang aja jangan. No, gak bisa. Tetapi Allah punya alasan. Katakan amin saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan.
rasa takut itu sangat manusiawi. Yang Allah tidak kehendaki rasa khawatir, beda. Kalau takut adalah peristiwa yang datang tiba-tiba di dalam hidup kita yang membuat kita sedikit panik dan membuat kita rasa tidak nyaman, itu namanya takut. Yang membuat rasa tidak nyaman lah, dan itu takut. Tetapi kalau khawatir, itu terus menerus keadaan itu. Peristiwanya sudah lewat atau tidak ada, tapi kita masih pikirin, masih terus pikirin. Dan itu yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi kalau takut bisa, bahkan seringkali ya, kalau yang punya anak, kalau anak pulang jam berapa biasanya, namun kalau dia tidak pulang ya kita takut. Kita coba untuk hubungi. Kita takut kenapa terjadi apa-apa, karena tidak biasa. Tetapi kalau kita pikirin peristiwa itu sudah terjadi, sudah lewat, oh kita tahu karena sesuatu. Tapi mulai dari besok sedikit saja terlambat. Kita sudah pikirin, kita sudah mulai panik, sedikit-dikit kita telepon, dikit-dikit kita cek. Nah itu yang namanya khawatir. Dan Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Jadi rasa takut pasti ada. Bapak Ibu, semua orang pernah mengalami. Tapi saya ingin beritahu, cepat-cepat menyadari bahwa ada rancangan Tuhan. Nah di dalam ayat 34 dengan 35 dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 34 berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saya loncat langsung ke 34 untuk kita tahu bahwa ketika malaikat mengatakan bahwa engkau mengandung dari Roh Kudus, kau akan melahirkan seorang anak. Maria berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Allah, anak Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi kita lihat di mana Allah bekerja, beralasan untuk memberitahu mereka tidak takut. Bukan saja mendapat kasih karunia, bukan saja ada rancangan Allah dalam hidup anak-anak Tuhan. Namun ada apa? Kuasa Roh Kudus. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat 34 sangat manusiawi kalau kita baca. Karena Maria secara manusia bertanya bagaimana mungkin ini terjadi. Mungkin di dalam ketakutan sehari-hari saudara dan saya. Saudara juga bilang keadaan aja belum liwat. Saya sedang ketakutan menghadapi ini dan itu. Bagaimana mungkin? Tapi ingat, kalau 2000 tahun yang lalu malaikat Tuhan bilang ada kuasa Roh Kudus yang akan bekerja. Dan saya percaya roh yang sama, kuasa yang sama akan terus menyertai dan berlaku dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Untuk itu sangat beralasan untuk kita berkata tidak takut. Sebab kita bisa menjelaskan alasannya. Bukan seperti jadi keren-kerenan gitu. Jadi sombong-sombongan untuk merasa tidak takut. No. Tapi saya dan saudara bisa berkata. Karena kita tahu alasannya. Amin Bapak Ibu. Kalau orang bilang kenapa kok kelihatannya gak takut. Bilang sebenarnya saya takut. Tapi saya tahu ada Roh Kudus yang sanggup tolong saya. Ada Roh Kudus yang akan bekerja di dalam saya. Sehingga saya menjadi tidak takut. Saya takut, tapi saya tahu ada kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Saya menjadi orang-orang pilihan dari Tuhan. Saya takut, tapi saya coba untuk terus berjalan karena saya tahu ada rancangan Allah di dalam hidup saya. Kita belum selesai dalam hidup ini, kita masih terus berproses. Kita sedang masuk dalam rancangan
Dan ketika kita ada di dalam rancangan Allah, tidak seperti membalikan tangan, semuanya beres, everything okay. No, tidak. Tapi kita akan berjalan dan percaya dan membuat kita tidak menjadi takut. Ada kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus yang turun 2000 tahun yang lalu, yang memampukan Maria Yusuf jadi berkat, itu ada hari ini di dalam hidup saudara dan saya. Dan itu yang akan membangkitkan saudara dan saya melayani Tuhan, menjadi berkat. Saya percaya kalau 2000 tahun yang lalu ketakutan dibalik kemudian menjadi berkat untuk Yusuf dan Maria. Hari ini anak-anak Tuhan yang juga ada dalam kondisi takut mungkin, Tuhan sanggup balik untuk bisa memuliakan Tuhan. Amin. Kuasanya luar biasa. Saya ingin bersaksi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami keluarga besar, kurang lebih ada 5 di antara keluarga besar yang menjadi hamba Tuhan. Ya, kakak ipar saya walaupun almarhum dari GKI, ya, kemudian ada sepupu saya, kemudian ada tante Leng, ya, Giok Leng, ya, suami istrinya Hansit. Nah, saya ingin cerita, oleh karena kemurahan Tuhan kami boleh kenal Tuhan, bahkan dari keluarga besar bisa menjadi ada 5 ya yang menjadi full time hamba Tuhan. Sebagian besar melayani. Tahukah saudara bagaimana hal ini terjadi? Firman Tuhan bilang sederhana. 1 orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Saudara nggak usah kejar banyak-banyak, kejar 1 dan dia akan melahirkan jiwa-jiwa yang lain. Ini kisah long time ago, bukan di Bethlehem, tapi di Batu Ceper. Dan saya masih kecil sekali, tapi saya dengar dari tante-tante. Jadi latar belakang keluarga kami tidak kenal Tuhan, menyembah berhala. Di rumah disebut rumah besar karena di sana di rumah oma ya, di rumah emak kumpul semuanya. Nah di rumah besar itu oma atau emak buka restoran jual bakmi. Satu kali tante saya yang paling kecil, dia pergi main-main waktu lalu Istiqlal belum jadi. Ini kita ngomong ada orang jadulnya nih. Jadi mungkin tahu. Istiqlal belum jadi, jadi nggak ada hubungannya dengan Istiqlalnya, tapi pokoknya tempat itu. Dan di sana dengarnya ada goa, terowongan dari Istiqlal bisa ke kota tembus. Nah mereka lagi main di sana, tante saya kerasukan kuasa gelap. Singkat cerita berminggu-minggu tante saya bermanifestasi mengganggu. Dan oma, karena opa udah gak ada almarhum, oma wah gelisah lah pokoknya. Panggil dari yang paling pinter, orang pinter sampai yang paling bodoh. Pokoknya apa sudah ditawarin mau. Semuanya dicoba saudara. Kalau sembayangan udah jangan tanya karena memang kita menganut agama lama. Karena di rumah ada restoran, satu sore sepasang suami istri yang sangat sederhana. Itu papanya Hansit, ibu. Hans Mulyadi atau Herman Mulyadi. Hancong kalau ada yang kenal. Sekarang mereka pelayanan di Australia. Pas suami istri ini sangat sederhana. Datang makan bakmi, tante saya bermanifestasi. Berteriak-teriak saudara. Kemudian sepasang suami istri anak Tuhan ini panggil pelayan. Tanya, Mbak kenapa? Oh dia cerita, ini anak nyonya saya kemasukan setan katanya. Lama pokoknya kalau udah begini hari mau teriak-teriak. Saudara sepasang suami istri ini bilang gini, coba tanya masuk, boleh gak kami berdoa? Wah saudara masuk ke dalam tanya. Saya panggil emak ya, saya tahu emak udah putus asa. Ya ditawarin ada yang mau berdoa, mau gak saudara?
Mau. Makanya pelayanan ke rumah sakit itu luar biasa. Orang kalau udah kelejet-kelejet ya kan. Apa juga ya kan. Mau gak dong? Itu kesempatan. Ya kan. Orang kalau udah kefefet ya kan. Itu udah lebih dari kepepet kan. Mau. Nah jadi masuk ditanya. Oh boleh. Panggil. Lihat. Udah 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus berkarya atas hidup Maria dan Yusuf, merubah takut menjadi berkat. Roh Kudus yang sama, kuasa yang sama bekerja di antara suami istri yang sederhana ini. Masuk ke dalam, permisi mau berdoa. Sedang bermanifestasi, menumpangkan tangan. Seperti janji dalam Injil Markus, orang percaya sanggup mengusir setan dalam nama Yesus. Orang percaya menumpangkan tangan di atas orang yang sakit, sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, dia tengking keluar. Di saat itu juga sembuh saudara. Dan apa yang terjadi? Emak, kita panggil Godmother, bukan Godfather. Karena emak, ya kan, oma, udah. Satu percaya dia terbelalak, dia nggak habis pikir ada nama Yesus. Yang hanya dilakukan oleh sepasang suami istri yang tenang, yang sederhana. Maka terbebas anaknya dari rasukan setan. Saudara tahu, emak saya nyiri. Stop sirinya. Jago main ceki. Tahu? Nggak tahu anak sekarang main ceki. Itu kartu raja-raja pokoknya. Ada meja abunya dipindahkan ke keluarganya. Dan emak bertobat ya. Nah kalau satu emaknya, godmothernya bertobat, apa kira-kira? Semuanya ikut. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Halo hari ini kami boleh melayani Tuhan. Oleh karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup satu orang. Dan dia layani. Saya tidak tahu sepasang suami istri saya panggil CM. Takutnya waktu itu. Mungkin takut juga karena melayani orang yang kerasukan kadang-kadang ada rasa takut. Saya harus akuin. Ada beberapa kali pelayanan ada takut. Takut bukan takut setannya, takut ditonjok. Karena kalau lagi ngamuk jangan coba-coba saudara pelayanan merem. Tutup mata doain gitu. Oh dia manifestasi, hidung kita hilang separuh. Takut bro, takut. Jadi kita jauh-jauh aja. Yang main gitar ya kan jauh-jauh aja nyanyikan. Pujian biar ini. Kalau enggak gitarnya bisa terbalik sama kita. Tapi takut itu tidak mengalahkan kita. Takut itu tidak mengurungkan kita untuk tidak memuliakan Tuhan. Karena ada kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebab Roh Kudus turun atas hidup Maria. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang terakhir di ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat terakhir ini harus menjadi kunci dalam hidup saudara dan saya. Kerendahan hati mengizinkan kuasa Allah bekerja. Kerendahan hati membuka diri kepada Tuhan sebagai hamba. Maka perkenanan Tuhan datang dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keadaan Maria Yusuf 2000 tahun yang lalu sangat-sangat menakutkan. Namun ketika Tuhan bilang jangan takut, bukan tidak ada alasan untuk sekedar bilang jangan takut. Karena sesungguhnya orang yang mendapat kasih karunia Allah memang berhak untuk tidak takut. Orang yang memiliki rancangan yang Allah berikan berhak untuk tidak takut. Terlebih ketika ada Roh Kudus tinggal di dalam dia, maka orang itu tidak lagi menjadi takut. Dan Roh Kudus akan terus berdiam di dalam diri orang-orang yang membuka diri, yang memiliki kerendahan hati dan berkata, sebab aku ini hamba, jadilah padaku
menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu, kita merayakan hari Natal, lahirnya Juru Selamat buat manusia. Namun kalau kita rangkai peristiwa Natal, sesungguhnya tidak mudah untuk Maria dan Yusuf. Amin. Amin. Saya kemarin bilang sama teman-teman hamba Tuhan, ketidakadilan terjadi di hari Natal. Saya dengar di sini diundang makan di sana diundang makan di sini, kado di mana-mana. Hei, mereka sedang apa? Bertaruh nyawa 2000 tahun yang lalu. Belum dikejar Herodes, tapi kita rayakan seringkali. Tapi kalau dipikir baik juga, karena gak usah takut. Sebab memang sang raja lahir dan membawa kesukacitaan yang besar. Amin Bapak Ibu. Mari masuki tahun 2025 dengan perkataan jangan takut yang dari malaikat. Sebab kita tahu saudara dan saya adalah orang-orang yang dikaruniai Tuhan. Saudara percaya itu? Amin. Kalau kita seperti worship leader tadi, kalau kita bisa sampai di penghujung tahun 2024, semata-mata anugerah. Anugerah. Berapa banyak yang bilang mungkin kemarin di Maret, bisakah saya lewatin April? Di April bisakah saya lewatin Agustus? Karena begitu banyak masalah. Namun Allah Immanuel yang menyertai ada hari lepas hari. Tuhan bawa sampai hari ini. Kenapa? Karena dia punya rancangan yang indah dalam hidup saudara dan saya. Kalau dia pakai Maria Yusuf 2000 tahun yang lalu, izinkan Tuhan pakai setiap hidup kita untuk hormat kemuliaan Tuhan, untuk mendatangkan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan ingat, jangan takut sebab Allah menyertai kita sekalian. Ada alasannya, ada sebabnya, bukan tidak ada sebabnya. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa yang hadir di tengah kami malam ini. Natal membawa sukacita kepada kami. Karena memang itu menjadi kenyataan. Sekalipun di dalam suasana yang tidak mengenakan 2000 tahun yang lalu. Namun kuasa Allah jauh lebih besar. Sehingga mampu mengusir rasa takut pada Yusuf dan Maria. Malam ini yang mau berdoa, hal yang sama terjadi. Di dalam segala kebimbangan, ketakutan, problematik yang sedang dialami dalam hidup ini. Yang memang bisa terjadi dan kami sedang ada dalam proses. Namun di atasnya kami mau bilang kami tidak mau takut. Sebab Allah menyertai kami. Allah yang dulu datang untuk Maria dan Yusuf. Allah kuasa yang sama datang juga dalam hidup. Dan malam ini ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kalimat pernyataan jangan takut. Sebab engkau ada menyertai kami. Senantiasa tinggal dalam hati ini. Segala puji syukur hanya bagimu. Memberikan damai sejahtera dalam hati setiap kami. Sehingga kami bisa dipakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Saya sangat diberkati Bapak Ibu Saudara. Saudara diberkati juga malam ini. Boleh kasih tahu kanan kiri ngomong gini, jangan takut. Sekali lagi yuk kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Desi. Bapak Ibu, kita akan segera memasuki prosesi penyalaan lilin. Apakah Bapak Ibu semua sudah menerima pen center seperti ini pada waktu datang? Apakah ada yang belum menerima? Kalau ada yang belum menerima boleh lambaikan tangan saja. Baik, jika sudah ada semua, kita akan bersiap memasuki prosesi penyalaan lilin.
Penyalaan lilin yang pertama, kami mengundang Ibu Gembala GSJ Fajar Baru, Ibu Ketut Sutiasi. Penyalaan lilin yang kedua, kami undang perwakilan majelis Bapak Jamal. Lilin yang ketiga, kami undang perwakilan dari komisi-komisi yang ada di GSJ Fajar Baru, Bapak Yunus. Lilin yang keempat, kami undang perwakilan dari majelis GSJ Elroy Grogol, Bapak Rudi, selaku gereja induk dari GSJ Fajar Baru. Dan lilin yang kelima yang terakhir akan dinyalakan oleh Ketua Panitia Natal Bapak Hardi. Saat untuk kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, kita nyalakan band light kita. Mari nyanyikan bersama-sama. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari sekali lagi menyanyikan bersama-sama di bait yang kedua. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, bala surga menyanyikannya. Kau gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Suasana yang hening ini Tuhan. Di tengah-tengah kami ada Engkau bersama dengan kami.
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami masing-masing sudah menerima keselamatan yang daripada Allah. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan terus memimpin kami, memimpin keluarga kami. Dan ada dalam pimpinan di mana kami melayani Engkau, ada Roh Kudus bersama dengan kami. Bahkan di gereja ini ada Roh Kudus bersama dengan kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat pernyataan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan dalam perenungan Natal ini. Kami boleh semua diberkati oleh Tuhan. Melalui hamba-Mu dalam pengurapan Allah menyampaikan kebenaran firman Allah. Untuk kami semua tidak perlu takut lagi. Karena ada kuasa Tuhan, ada kasih karunia Tuhan kami terima bersama-sama. Di dalam kasih karunia ini ada rencana Allah bagi kami. Waktu kami melakukan rencana Tuhan dalam hidup ini, ada kuasa Allah menyertai kami. Tetap rendah hati, kami akan mengalami mujizat Allah. Mujizat Natal ini Tuhan, kuasa yang besar ini Tuhan akan terus menyertai kami. Menyertai pribadi kami, menyertai hidup kami, menyertai pelayanan kami, menyertai gereja di tempat ini. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus yang menguatkan kami pada sore hari ini. Kami akan menghadapi tahun 2025. Kiranya kemampuan daripada Allah, keberanian daripada Roh Kudus membuat kami terus maju bersama dengan Engkau. Tidak melihat ke belakang, tapi kami menatap di depan. Di depan kami ada Yesus menuntun kami. Di depan kami ada berkat tersedia untuk segala kebutuhan kami. Iman seperti ini Engkau taruh di hati kami Allah, sehingga kami terus berjalan dengan iman. Keselamatan ini kami terima dengan iman oleh karena kasih Allah. Dan pelayanan kami juga kami jalani dengan iman bersama dengan kekuatan kuasa Tuhan. Dan kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan baik di gereja, dalam pelayanan kami, di rumah tangga kami, kebutuhan pribadi kami. Kami mengimani Allah. Untuk kami juga tidak takut karena semua Tuhan sudah siapkan kebutuhan kami. Izinkan kami terus melibatkan Engkau. Izinkan kami terus menatap Engkau setiap hari, setiap saat. Sehingga kami merasakan hidup ini tidak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan kami. Ada Allah menyertai kami. Ada kuasa Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. 2025 kami hadapi bersama-sama. Bergandengan tangan memajukan gereja di tempat ini. Untuk tidak takut, ada Allah bersama kami. Untuk tidak takut, ada Allah menopang kami. Untuk tetap berani bersaksi hingga ada jiwa-jiwa dimenangkan. Dengan kerendahan hati kami Allah, kami akan terus melibatkan Tuhan. Tuhan ditinggikan, jiwa-jiwa ditarik oleh Allah. Tuhan ditinggikan, jiwa-jiwa dimenangkan. Buat kami anak-anak Tuhan, kami tetap percaya Yesus Immanuel, Tuhan menyertai kami. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai saudara, dan Tuhan menyertai kita semua. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Segala puji dan hormat kami panjatkan dalam nama Yesus untuk Allah kami yang hidup. Kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau, bukan saja di penghujung tahun ini, tetapi selama-lamanya. Roh Kudus menuntun kami supaya kami dapat meninggikan, memuliakan Engkau. Nama Tuhan dimuliakan, hidup kami menjadi saksi. Nama Tuhan ditinggikan, kehidupan kami menjadi berkat. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, maka kami akan melompat bahkan berlari, mengikuti, menuju kepada panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kiranya jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, sentuhan kasih Tuhan kami alami setiap hari ya Allah. Buat jemaat Fajar Baru, buat kami semua yang hadir pada sore hari ini, kiranya kami tetap ada dalam pimpinan-Mu. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, firman ini akan tetap melekat di hati kami. Jangan takut, ada Yesus bersama dengan kami.
Kami pegang ini Allah. Kami berjalan dengan di atas kebenaran firman ini. Kami pasti menang. Oleh karena Yesus ada bersama dengan kami. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Bapa. Ucapan syukur kami mengalir dan naik dalam hadirat Allah. Buat segala berkat tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Perayaan Natal ini penuh dengan sukacita. Ada berkat firman Tuhan. Ada kekuatan Roh Kudus. Dan ada kuasa Tuhan hadir dalam perayaan ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita mengatakan amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak. Baik, selanjutnya sama-sama kita siapkan untuk persembahan kita. Saya mengundang yang bertugas dan Bapak Pendeta Sarmen akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami menaikkan kepadamu Bapa di sorga, Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang memberikan kami pada malam hari ini boleh bersuka cita merayakan hari Natal. Terima kasih sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Engkau, bahkan sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kami Tuhan akan memberikan persembahan apa yang sudah kami persiapkan di rumah. Biarlah ini dipakai oleh Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa memberkati setiap jemaat yang hadir yang akan memberikan persembahan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan melihat performance dari anak-anak sekolah minggu. Boleh kasih tepuk tangannya? Silakan. Tepuk tangannya Bapak Ibu yang lebih keras buat anak-anak sekolah minggu. Oke, masih ada satu performance lagi. Nah, yang sekarang nih nari juga nih Bapak Ibu, tapi beda generasi. Kita panggilin kaum waria, silakan maju ke depan. Ayo maju, maju.
menerima dirinya. Oh, wanita berharga, bukan karena penampilan, tapi bagaimana dia menerima dirinya. Bukan apa kata orang, dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang, dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Wanita berharga, bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Oh, wanita berharga, bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Bukan apa kata orang, dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang, dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Oh, Ya, kita akan menerima doa berkat. Saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama, yuk. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan Yesus, aku cinta Engkau selamanya. Harapan kami tidak akan pupus. Harapan kami tidak akan hilang. Karena Tuhan berikan kepada kami harapan yang berasal daripada Allah inilah. Yang kami pegang, yang kami jalani, yang kami kejar. Harapan daripada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan berikan kami hari depan yang penuh dengan harapan. Kami berjalan, kami dituntun
oleh Allah yang memberikan kepada kami janji-janji. Dan janji Tuhan tidak pernah gagal. Dan janji Tuhan adalah iya dan amin. Tuhan Yesus katakan jangan takut. Kami sangat mengerti Tuhan. Betapa Engkau mengerti akan kehidupan kami. Kami memerlukan kekuatan daripada Allah. Kami memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Kami memerlukan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Bahkan di tahun 2025 nanti kami sangat yakin Allah. Sebagaimana Tuhan menuntun, memimpin, memberkati kami di tahun 2024 ini. Berkat Allah tidak akan pernah layu. Berkat Allah tidak akan pernah berkurang. Karena iman kami Tuhan terus tambahkan. Dan berkat Allah pun akan bertambah-tambah. Turun atas kehidupan kami. Kami percaya ini Tuhan. Karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Terpujilah nama Tuhan. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Perayaan Natal ini sudah kami lakukan, sudah kami kerjakan, sudah kami Tuhan di dalamnya. Bersama-sama memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau dengan hati yang mengasihi, mencintai Allah. Mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tidak bosan-bosannya kami memuji Engkau. Tidak bosan-bosannya kami menyembah Engkau. Tidak bosan-bosannya kami bergantung berharap kepada Engkau. Kiranya iman kami yang Engkau lihat Allah akan membuat Tuhan menyukakan hati Tuhan. Karena iman ini tidak stuck, iman ini terus bergerak, iman ini terus hidup, iman ini terus diangkat oleh Tuhan untuk melihat kuasa kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kami, nyata dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama Tuhan. Kau sudah memberkati ibadah kami, Kau sudah pakai hamba-hamba Tuhan. Bapak Pendeta Timotius Sastra Tuhan sudah pakai dengan luar biasa. Kami semua diberkati oleh Tuhan. WL Singer, pemain musik, multimedia, semua yang terlibat di dalamnya, panitia Natal. Tuhan Engkau akan memberkati mereka lebih daripada yang sudah-sudah Allah. Karena mereka sudah menyampaikan firman Allah, melayani Tuhan dengan penuh semangat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya apapun yang mereka sudah lakukan dan apa saja yang sudah kami lakukan di tahun 2024 ini Tuhan, boleh menyukakan hati Tuhan. Kalau ada sesuatu yang menyimpang, ampuni kami. Kami ingin berbenah diri di tahun 2025 ini. Ingin menjadi lebih baik lagi Allah. Ingin menjadi lebih berani lagi Allah. Ingin menjadi orang yang lebih bersemangat lagi mengikut Engkau. Melayani Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi umat-Mu, anak-anak-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Sertailah kami dalam perjalanan Tuhan. Tibakan kami di rumah kami dengan pertolongan pimpinan, dengan selamat, tidak kurang apapun juga. Kami boleh berkumpul kembali dengan keluarga. Dan kami sangat percaya kepadamu Bapa. Berkat Natal ini akan kami bawa sampai ke rumah. Bahkan akan kami jadikan landasan untuk menjalani tahun 2025 ini. Sehingga kehidupan kami Tuhan akan boleh bersinar oleh karena firman Allah yang menopang kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Mari kita terima berkat ini bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kekuatan ilahi akan terus menjadi bagian kami ya Allah. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan akan terus hidup dalam kehidupan kami. Kami akan terus berjalan di dalam atau di atas kebenaran firman Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Allah di tahun 2024 ini. Kami juga berterima kasih di tahun 2025 ini. Itulah sebabnya kami mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami, mengangkat iman kami, dan menatap Engkau yang sedang memberkati kami. Haleluya, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, dan diberkatilah lumbung-lumbungmu. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus cinta dan kasih-Nya menyertai hidupmu. Dan Roh Kudus akan memimpin engkau menjadi anak-anak Tuhan yang tidak takut. Karena ada Tuhan menyertai dan memberkatimu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Bisa saling kasih salam kanan kirimu depan belakangmu. We wish you a Merry Christmas. Lagi, we wish you
ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Bapak Saudara bisa turun satu persatu untuk bisa mendapatkan konsumsi. Selamat berhari Minggu, selamat hari Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Come on sing. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas.